mutarnya kemana. Kalau kamu mutarnya ke sumbu X, yang dihasilkan adalah cakram. Kalau kamu mutarnya terhadap sumbu Y, maka kamu hasilkan adalah cincin. Kalau irisannya, ya. Jadi prinsip menghitung benda putar itu prinsipnya yang saya kasih di stabilo kuning itu. Metodenya adalah slice, potong. Setelah dipotong diputar gitu loh ya. Setelah dipotong ya diputar gitu kan. Dipotong dulu, dipotong itu maksudnya bendanya sudah diputar, kemudian dipotong, kemudian dihitung volumenya. Kemudian integrate. Oke, jadi approximate itu artinya benda putar yang kecil itu yang slice-nya itu kan jadi banyak nanti ya. Itu approximate-nya itu ya. Kalau dijumlahkan ya sama seperti kita menghitung luas ya, tapi kalau ketika saatnya kita menghitung benda putar itu juga kita prinsipnya adalah slice-nya pertama kita bayangkan slice-nya itu satu potong aja dulu biar kita bisa menentukan mana luas alas, mana tinggi. Kalau menghitung volume kan gitu prinsipnya ya, luas alas kali tinggi. Dan sebagian besar yang akan kita pakai di sini itu volumenya itu adalah tabung sebagai approximate-nya. Jadi luas alasnya itu adalah lingkaran, tingginya, tapi tingginya di sini itu di sumbu X gitu loh. Jadi susah membayangkannya. Nah, yang dimaksud tinggi itu di sini justru letaknya kok mendatar gitu loh ya. Ya pokoknya tabung itu luas alas kali tinggi. Yang penting kita bisa menghitung alasnya mana, tingginya mana. Seperti itulah ya. Jadi kita akan menghitung dengan metode seperti itu ya, pakai slice, approximate. Approximate itu artinya kita sudah bikin slice yang banyak ya, sampai seluruh selangnya terpenuhi. Ya, itu kan tidak persis dengan kurvanya kan biasanya ya, tidak persis dengan kurvanya. Kita udah lihat sendiri ketika kita menghitung luas ya. Kita slice, dan kita approximate, kemudian setelah approximate itu artinya seluruh volume yang mau kita hitung sudah hasil dari penjumlahan volume yang kecil-kecil itu. Kemudian dari situ kita simpulkan ini integralnya bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat sekarang ke catatannya Pak Warsoma ya. Jadi di catatannya Pak Warsoma ini pertama-tama ini pakai metode irisan penampang. Justru ini irisannya sudah diberikan dari sumbu X mulai dari A sampai B, irisannya itu bentuknya seperti itu. Itu irisan itu berarti sudah luas, ya, sudah bentuk luas gitu loh, ya, sudah bentuk luas. Jadi untuk X yang di titik A luasnya ya AA, yang di titik B luasnya AB, yang di titik C luasnya AC, di X1 ya luasnya AX1. Pokoknya luasnya itu sudah bisa ditentukan. Tapi umumnya nanti kita akan bekerja dengan luas yang belum ditentukan, ya. Luasnya itu karena bentuknya tidak seperti ini, benda putarnya itu bentuknya nanti kebetulan peraturan membentuk lingkaran gitu benda putarnya, ya, untuk kasus yang lain. Tapi kalau kasusnya sudah demikian rupa, penampangnya itu bisa dihitung, luas penampangnya sudah dihitung di tiap X-nya, maka gampang, ya. Ambil dua selang, ya, ambil sebuah selang, kemudian kamu rumuskan mana luas alas, mana tinggi. Lalu luas alasnya itu kan AX-nya itu tadi, ya. AX-nya itu sebagai luas alasnya, dan tingginya itu adalah delta X-nya, ya. Jadi luas Pak kan dari gambar kan bisa kelihatan Pak, dari kiri ke kanan itu penampangnya beda-beda Pak. Ya iya, karena itu selangnya harus kecil supaya kita bisa mengasumsikan bahwa luas penampangnya itu sama untuk sektor yang kecil sekali, untuk delta X yang kecil sekali. Luas penampang yang di kiri dan di kanan itu sama. Nah ini dia ya. Ini kan ada luas penampang di kiri dan di kanan. Itu kan lihat ini tulangnya kan
bentuknya lain ini penampangnya apa. Tapi kan karena kita ngambil delta X-nya, jadi XI-1 dengan XI itu kecil, maka kita bisa mengasumsikan bahwa penampang yang sebelah kiri, penampang kiri itu yang mana sih? Penampang kiri itu ya yang sebelah kiri ini ya, yang ada biru tebal ini, kemudian yang kanan itu ya yang biru lebih muda itu, sedangkan penampang yang tengah itu yang hitam. Nanti penampang tengah itu yang akan menjadi wakilnya, seolah-olah begitu. Ya, jadi untuk menghitung luas yang ini ya tinggal dihitung aja luas penampangnya diwakili oleh X bar itu luasnya berapa itu. Ya, dari XI-1 dengan XI tengah-tengahnya kan misalkan XI bar misalkan atau apa aja. Kemudian kamu hitung luas penampangnya. Kan diketahui luas penampangnya, ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka luas alas kali tingginya tinggal dikalikan aja delta X dikalikan dengan TX. Nah, gitu ya. Ini dia, pilih wakil. Nah, pilih wakil itu kita bisa, wakil itu kan bisa suka kita, bisa tengah-tengah, bisa kiri, bisa kanan. Nah, bebaslah kita ya. Oke, nah ini dia. Ini untuk sebiji selang. Untuk satu selang aja. Nah, nanti kalau kita approximate, ya kita bikin selang yang lengkap dari A sampai B. Partisinya itu yang lengkap. Kumpulan dari selang itu namanya partisi. Ya, bikin partisi, bikin selang-selang. Ya, jadi kalau saya ngomong partisi itu himpunan dari selang. Jangan sampai Anda kacau dengan istilah yang lain. Ya, ya kita boleh aja bayangkan ketika bikin selang itu kita mengiris-iris selang dari A ke B seolah-olah begitu ya, dipotong-potong gitu. Boleh, tapi hasilnya itu adalah himpunan selang antara A dan B, ya. Tergantung N-nya berapa. Ya, di waktu kita menghitung luas kalau N-nya 500 maka gambarnya seperti itu ya, kayak gambar kain lurik atau apa ya. Apalagi yang N-nya sama dengan 1000. Di lurik Solo gitulah ya. Seperti itu. Sedangkan yang 500 itu mungkin semacam kain yang ada di Sumatera atau di mana kayak gitu. Jadi itu kalau Anda coba-coba main-mainkan ya, kayaknya kamu ubah-ubah, terus kamu pakai sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah, maka corak kainnya bisa ganti-ganti. Ya, corak kain tenunannya bisa ganti-ganti. Itu bagus untuk kalau Anda itu desainer tekstil di perusahaan sarung misalkan. Ya, saya punya saudara sepupu yang kerjanya itu tiap hari disuruh mendesain 20 motif kain sarung dengan warnanya. Wow, mikir aja tiap hari dia ya nyari 20. Tiap hari harus 20 corak warna dan desainnya. Tapi belum tentu semuanya masuk produksi kan. Nanti yang masuk produksi satu atau berapa gitu kan. Seperti tapi dia tugasnya dia itu cuma artis untuk mendesain itu aja. Dia tidak ada urusannya dengan proses pembikinan kainnya. Kerjaan dia itu artistiknya aja. Seperti itu ya. Jadi bayangkan kalau Anda bekerja di bidang itu dan kebetulan Anda sudah tahu Rimansam dengan Python, pekerjaanmu jadi gampang itu ya. Mau warna apa, mau coraknya seperti apa gitu ya. Asik itu kalau punya pengetahuan yang memudahkan pekerjaan. Jadi kamu lulus ITB belum tentu kamu tahu akan kerja di mana kan. Siapa tahu kamu suruh meneruskan pekerjaan orang tuamu di bidang tekstil. Nah, maka kamu, wah saya perlu artis nih untuk menggambar kain tekstil dan coraknya. Oke, tapi kan saya tahu Python ini, googling di internet, cari-cari pola-pola tekstil dan warnanya, ya, yang bisa di-generate sendiri dengan Python, seperti itu. Ya, tadi pagi kan saya forward data science untuk seni dan desain, ya, itu pakai generative adversarial networks. Jadi foto banyak dimasukkan. Nanti kita ingin memprediksi, misalkan salah satunya itu ada foto saya, ada foto Anda, dan segala macam kan ya. Nanti ketika saya ingin nanya, tolong gambarkan foto saya. Hasilnya kan pasti salah kan. Ya, itu sifat dari learning algorithm itu
hasil akhirnya itu pasti salah. Maksudnya salah itu ada errornya, ya, ada errornya. Jadi kalau foto saya masukkan, saya nanya, tolong bikinkan foto saya, pasti hasilnya foto yang lain, ya, hasilnya foto lain itu karena ada error, gitu loh, ya. Itu dia, justru kesalahan itu bisa menciptakan kreativitas, ya. Jadi di learning algorithm itu tidak 100% hasilnya, tapi ada kesalahannya. Nah, kesalahannya berapa? Mau di stylenya. Kalau kesalahannya mau cuma 5%, ya maka foto yang saya masukkan akan keluar mirip dengan foto saya. Tapi kalau kesalahannya agak besar sedikit, ya, maka foto yang saya masukkan itu hasilnya bisa jadi orang lain, gitu loh, ya. Nah, orang lain ini kan nggak ada di foto yang ini kan nggak ada, cuman gabungan dari berbagai orang itu. Jadi kita akhirnya bisa menciptakan wajah-wajah orang. Nah, seperti itu kira-kira. Saya bayangkan kalau wajah orang ini bisa diciptakan, ya. Kemudian gerakan-gerakan animasi juga di HP kan sudah mulai diciptakan yang mulut bisa bergerak-gerak sambil nyanyi gitu kan ya. Tapi badannya kan masih berhenti, belum gerak-gerak. Sekarang sudah mulai dipelajari supaya badannya juga ikut gerak, ya. Nanti apa manfaatnya? Nanti kalau kita nonton film semuanya animasi aja. Wajahnya persis wajah manusia, gerak-geriknya persis gerak-gerik manusia, mulutnya kalau bicara persis seperti orang bicara, kedip matanya, geleng kepalanya, body language-nya itu udah mirip dengan manusia semua, sehingga kalau kita nonton tidak perlu bayar aktor atau aktris yang mahal, ya. Cukup dari animasi, murah semuanya intinya, ya. Jadi mau aktor yang kayak siapa, kayak Brad Pitt, ya bikinlah yang akan mirip-mirip Brad Pitt, dibedakan dikit gitu ya, biar Brad Pitt-nya tidak merasa Brad Pitt agak bulat sedikit, misalkan ini diovalkannya yang banyak, kayak gitu ya, tapi garis-garisnya masih garis-garis Brad Pitt misalkan. Terus yang perempuannya siapa, Julia Roberts, ya diplesetkan lagi gambarnya, kayak gitu. Terus dua orang ini suruh aktingnya apa aja, mau akting terjun dari helikopter juga bisa, nggak takut pakai stuntman segala macam, ya. Helikopternya juga dibikin sungguhan gitu kan ya, bisa lah nanti. Jadi bikin film itu nantinya pekerjaannya yang murah, tidak perlu bayar artis. Bayar artis kan mahal sekali, berjuta-juta dolar itu bayar desain terkenal, ya. Jadi contohnya dulu Sean Connery itu kan harusnya yang bikin Lord of the Ring gitu loh, yang memerankan Lord of the Ring. Tapi dia minta dibayar 100 juta. Oh, pembikin Lord of the Ring-nya nggak punya uang anggaran untuk membayar sebanyak itu, karena anggarannya kan untuk macam-macam kan itu, anggaran untuk pakaiannya, anggaran untuk orang yang secara kolosal harus berkumpul atau apalah ya, itu anggarannya besar. Kalau masih ditambah satu orang ini 100 juta dolar, kemahalan kayak gitu loh ya. Nah, karena itu nggak jadi sebenarnya dipilih orang lain. Padahal kalau itu yang terpilih itu akan jadi legendaris tuh Connery-nya, ya, akan menjadi semakin terkenal ya. Oke. Oke, jadi nanti saya bayangkan kalau Anda sudah pintar yang data science seperti itu jalan untuk menempuh ke sana itu Anda tahu jalannya gitu loh ya, tahu kalkulusnya kayak gitu loh ya, tahu yang pintu masuknya itu tahu gitu ya, pelajari dengan baik programmingnya. Oke, nah ini kalau tadi kan saya cerita tentang slice, ya ini slice-nya satu potong, kemudian approximate itu berarti saya sudah men-slice yang banyak dari A sampai B, kemudian saya kumpulkan, saya jumlahkan, itu namanya approximate. Kemudian setelah di approximate, integrate. Nah ini dia, ya. Ini dia setelah di approximate, integrate. Tapi approximate-nya nggak kelihatan, Pak, sigma-nya nggak ada. Ya kamu tahulah, harus ada penjumlahannya. Jadi, lain kali kalau kamu melihat integral, di dalam benakmu itu harus ada bekas. Integral itu adalah penjumlahan. Nah, seperti itu. Jangan sampai melihat integral itu misteri gitu. Itu yang orang yang belajar integralnya itu apa? Ya, kalau kita
berulang-ulang bahwa integral itu adalah penjumlahan, bahwa integral itu adalah penjumlahan, ya, penjumlahan, sehingga ilmu bahwa masalah yang besar dikerjakan dengan yang kecil-kecil kemudian dijumlahkan, ditempel di pikiran Anda. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada soalnya, silakan aja kamu kerjakan ya, itu pakai metode irisan penampung. Oke, nah sekarang kita akan belajar metode cakram dan cincin. Metode cakram itu kalau nanti akan ada metode kulit tabungnya, itu lain lagi ya. Kalau metode cakram itu artinya bendanya diputar terhadap sumbu X ya, tapi kita ngambil approximate-nya sepanjang sumbu X juga, mencacahnya itu ya, mencari selangnya itu. Kalau metode cincin gimana? Metode cincin itu diputar terhadap sumbu Y dan mencari selangnya itu dari sumbu Y-nya, bukan dari sumbu X. Itu metode cincin. Jadi sama, metodenya sama sebetulnya. Tapi kalau metode kulit tabung itu beda lagi. Diputarnya terhadap sumbu Y, tapi ngitungnya terhadap sumbu X. Nah, ngerti nggak saya ngomong apa? Ya, jadi metodenya itu ada 3. Pertama adalah metode irisan sejajar. Nah, metode irisan sejajar ini itu metode irisan sejajar ya. Ada 2 benda diiris sejajar dan kita tahu luas dari irisan itu. Ya, luas dari irisan itu akan dipakai sebagai alasnya lah. Untuk penentuan alasnya saya tentukan XI bar, kayak gitu kan. Begitu alasnya ketemu, saya tinggal kalikan dengan delta X-nya ya. Jadi seperti ini hasilnya ya. Alas luas penampangnya tadi dikalikan dengan, nah ini kalau yang begini itu membutuhkan bahwa ketika kamu menghadapi soal begini itu Anda dibimbing untuk menghitung AX-nya dulu ya. Kalau AX-nya sudah, atau kadang soalnya sudah kasih tahu bahwa luas penampang adalah begini, tolong hitung volume hasil putarannya terhadap, atau volume benda gitu aja lah ya. Volume benda ini kan nggak dibilang putaran ini. Kalau yang luas benda pakai metode irisan itu tidak disebut putaran. Pokoknya ada benda, tolong hitungkan volumenya. Nah, kayak gitu. Ini umum ini yang ini, ya. Aduh, ini kalau ada benda, suruh kalau bendanya berupa tabung ya, ambil satu penampang kiri atau penampang kanannya dihitung kan langsung tahu volumenya berapa. Tapi kalau bendanya melengkung kayak tulang yang dimakan anjing ini, ya seperti tulang ini, maka Anda bisa melakukannya dengan approximate juga, kayak gitulah ya, approximate juga. Ya, asalkan Anda bisa ketika dia menghadapi penampangnya itu wujudnya lain sekali, misalkan, maka Anda harus menyesuaikan diri. Oh, mulai dari sini ke sini penampangnya ini, mulai dari sini ke sini penampangnya ini. Ya, ya kamu seperti dulu-dulu, ya, ambil penampangnya itu pakai pakai perasaan gitulah ya, seperti waktu saya menghitung sawah yang nggak beraturan itu, ya kan setiap saat lebarnya beda-beda itu. Di sini juga setiap saat luas penampangnya beda-beda, ya. Oke, pakai kira-kira semuanya pakai kira-kira, ya. Kalau di alam nyatanya loh, ya. Kalau di alam nyatanya Anda pakai kira-kira aja, ya. Sepanjang delta X-nya itu menuju 0, maka perkiraan itu most of the time akan benar, gitu, ya. Asalkan kamu mencacahnya menjadi aproksimasinya itu berdasarkan partisi dengan anggota partisinya itu yang besar, N menuju K hingga, maka pada saat itulah akurasinya cukup terjamin. Ya, ini ya. Jadi ada metode penampang. Ini ringkasannya ada di sini sih. Mana ini? Aduh, harus naik ke atas ini. Mau nggak naik ke atas? Tapi nanti kembalinya ke sini mana? Ini 8 ya. Naik ke atas nih. Ini naik ke atas. Nah, ini dia. Ya.
menghitung luas daerah bidang itu minggu lalu gitu ya. Menghitung volume benda. Nah, ini menghitung volume benda aja ya dengan irisan penampangnya yang barusan saya terangkan itu. Ya, ini kan ada penampangnya ya. Penampangnya ada ini. Kemudian kamu cegat antara dua penampang itu sebagai wakil untuk penampangnya itu ya. Asalkan diketahui AX-nya ya. Kemudian luasnya dikalikan delta X dijumlahkan jadi integral, udah selesai irisan penampang. Sekarang yang akan kita pelajari adalah metode cakram dan metode cincin. Metode cakram itu gimana Pak? Metode cakram itu ada kurva dibatasi oleh X1 oleh A dan B, gitulah biasanya ya. Waktu ngitung luas kayak gitu. Kemudian diputar terhadap sumbu X. Nah, itu metode cakram. Caranya adalah dengan mencacah sumbu X-nya. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y, yang kamu cacah sumbu Y. Nah, kayak gitu. Itu metode cakram dua-duanya. Tapi karena terhadap sumbu Y diputarnya itu menghasilkan lubang di tengahnya, maka kita sebut cincin sudah sama. Ya, sama dengan metode cakram. Tergantung mutarnya gimana sih. Kalau metode yang terakhir, dengan kulit tabung, ya kalau dengan kulit tabung itu lihat, perhatikan bedanya nih. Putarnya terhadap sumbu Y, tapi mencacahnya terhadap sumbu X. Nah, itu dia. Ya, hati-hati ya. Jadi most of the time, ya, itu kita itu akan mencacahnya itu sesuai dengan tempat dia berputar, gitu harusnya, ya, tempat dia berputar. Nantinya itu akan lebih mudah jadinya. Kalau kamu memutarkan terhadap sumbu Y, maka yang kamu cacah itu ya sumbu Y-nya. Ya, kalau yang kamu putar itu terhadap sumbu X, mudahnya yang dicacah itu sumbu X-nya. Itu nasihat saya aja. Tapi tergantung dari fungsinya. Kadang ada fungsi yang diputar terhadap sumbu X, tapi kok mudah dicacah dari sumbu Y. Aduh, itu pengalaman lah. Ya, aduh terlalu banyak teori di satu-satu lah Pak. Satu-satu. Oke, satu-satu. Ya, jadi yang pertama kita udah nih, ya. Yang pertama kita udah, yang irisan penampang juga relatif gampang lah, asal luasnya dikasih tahu, ya. Kemudian ini yang penampang ya. Kok gitu kan sih? Mana tadi? Ya, ini udah. Ya, dengan cara seperti itu. Nah, sekarang kita akan metode putar dengan metode cakram menjadi. Kita pikirkan cakram menjadi dulu, ya. Cakram ini ada grafik terhadap fungsi X, ya, ada batasnya A dan B, kemudian diputar terhadap sumbu X. Nah, saya akan bilang kalau diputar terhadap sumbu X, pikiran kita pertama kali itu akan kita cacah sesuai dengan sumbu X-nya. Nah, ini kita akan bikin partisi sesuai sumbu X-nya. Hasilnya kayak gini kalau diputar terhadap sumbu X ya. Nah, kita nyacahnya kayak gini. Nah, itu dia. Ya, nyacahnya atau bikin partisinya, ambil salah satu selang, yaitu ada XI-1 dengan XI. Yang kanan XI biasa kan? Kemudian ada wakilnya di tengahnya XI bar. Oke, biasa juga. Apa herannya? Ya. Oke, nah sekarang yang XI dengan yang XI-1 dengan XI itu kan menghasilkan, dengan XI bar itu menghasilkan, kalau diputar kan menghasilkan lingkaran itu. Ya, dari titik XI sampai ke atas itu, ya, dari titik XI bar sampai ke atas fungsi itu kalau diputar menghasilkan lingkaran. Nah, lingkaran itulah yang akan kita hitung sebagai luas penampang gitu loh, ya. Seperti yang pelajaran tadi, luas penampangnya berapa jadinya? PR kuadrat. R-nya apa? Fx. Kayak gitulah ya. Ini kan luasnya PR kuadrat nih, masing-masing luas ininya loh. Luas ininya, ini lingkaran ini. Ya, ini kan ada lingkaran nih, luasnya adalah PR kuadrat. Di sini juga ada lingkaran, ya. Di ujung sini juga ada lingkaran, tapi kedua lingkaran atas dan kiri dan kanan itu akan diwakili oleh lingkaran yang di tengah ini, ya. Itu PR kuadrat juga. R-nya apa? R-nya itu ya Fx ini R-nya nih, jari-jarinya, ya. Jadi PR kuadrat itu dalam rangka mau menghitung lingkarannya, ya. Kemudian luas alas kalikan 3, ini tingginya ini.
Tingginya tabung ini tabungnya direbahkan soalnya. Harusnya tabungnya tegak gitu kan ya. Tapi kalau tabungnya ditegakkan kamu bingung nanti. Biar aja begini. Ya. Nah ini dia PR kuadrat, ini R-nya kan. PR kuadrat kalikan dx delta x. Nah, kayak gitu. Ya. PR kuadrat kalikan delta x. Ya. Sehingga untuk elemen yang hijau ini, itu luasnya adalah segini. Nah, sekarang kamu teruskan perjalananmu mencacah, ya, hitung partisi yang lain, anggota partisi yang lain dihitung, kemudian dijumlahkan, itulah namanya aproksimasi. Ya, aproksimasinya begini, menjadi integral. Ya, oke, jadi ngerti ya, metode cakram itu kayak gini. Nah, kalau metode cincin gimana? Aduh, metode cakram dulu, jangan pindah ke metode cincin. Metode cincin nanti dulu. Ini dulu. Ya, ini ada soal nomor 2 nih. Grafiknya Y akar X ya kayak tadi itu. Ya, kemudian ada garis X sama dengan 4. Kemudian sumbu diputar terhadap X. Ini X-nya kok cuma 1, Pak. Kan harusnya 2 kata Bapak tadi ada A dan B. Lah ya ini mungkin ya batasnya itu kalau batasnya fungsi dan sumbu X ya digambar dulu. Barangkali dia motong sumbu X kayak gitu, sehingga motong sumbu X-nya nggak usah disebut, tapi kamu harus pinter mencarinya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau di soal, aduh ini kok batasnya kok cuma 1 garis ya, oh jangan-jangan dia motong sumbu X. Kalau digambar jadi kayak gini. Nah itu dia, ternyata betul motong sumbu X. Jadi yang kiri ini nggak usah disebut ya, yang disebut yang X sama dengan 4 aja ini ya, yang X sama dengan 4 aja yang disebut, yang ininya nggak usah disebut-sebut. Yang apa? Yang kirinya ini, bahwa dia motong sumbu X di 0 ya, nggak usah disebut. Pokoknya ada kurva F ini, kemudian ada garis ini, kemudian ini yang akan diputar terhadap sumbu X. Caranya gimana? Bikin partisi, slice. Kalau pedoman dari buku kursor kan slice, approximate, integrate, gitu kan 3 hal itu ya. Harus diingat ya, kerjanya kayak gitu, slice. Kamu harus mulai dari slice. Jangan menghafal rumus. Kalau kamu menghafal rumus, kamu akan celaka. Karena ini belum tentu diputar terhadap sumbu X. Siapa tahu diputarnya terhadap Y sama dengan min 1. Y sama dengan min setengah. Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 3. Kapok ya. Rumusmu itu tiba-tiba tidak bisa dipakai. Rumus yang kamu hafalkan. Ya. Jadi saya bilang, jangan hafalkan rumus, tapi pahami untuk datangnya rumus itu gimana. Biasakan. Ya. Kamu latihan berkali-kali. Ya. Pertama diputar terhadap sumbu X terus. Sampai kamu terlatih, cakram aja dulu terus. Ya. Kemudian kamu coba, kalau tak putar terhadap sumbu Y gimana ya? Dia sama dengan min 1. Itu ulang-ulang. Ya. Kemudian sekarang itu sudah cincin. Sudah cincin itu fungsinya kayak gini. Ya, tapi diputarnya terhadap sumbu Y. Lagi-lagi jangan dihafal. Kayak gitu nih ya. Diputar terhadap sumbu Y, tapi dicacahnya terhadap sumbu Y, yaitu cincin itu. Ya. Kalau tadi kan diputar terhadap sumbu X, volume juga hasilnya. Ya. Kalau ini diputar terhadap sumbu Y, hasilnya kayak kayak mangkok bakso gitu loh. Bukan mangkok bakso, mungkin vas Pak, atau gelas yang ujungnya runcing, ya, yang ada kakinya ke bawah, ya boleh apa aja lah. Pokoknya kalau diputar terhadap sumbu Y, dia akan menghasilkan sesuatu. Sekarang kita pelajari dulu, kalau diputar terhadap sumbu X, itu akan kita sebut metode cakram. Karena hasilnya kayak cangkram ini. Ya. Nah ini, ya, terhadap sumbu putar adalah sumbu horizontal. Nah, partisi antara 0 dan 4. Yang 0-nya nggak disebut ya. Kamu harus cari sendiri 0-nya itu. Paham ini? Jadi ketika nanti soal ujian, aduh, batasnya cuma 1, kamu curiga, oh batas satunya lagi berarti perpotongannya dengan sumbu X. Itu sebagai batas integrasi yang kirinya atau yang kanannya, tergantung ya fungsinya. Oke, nah ini dia mulai saya bikin ambil salah satu anggota partisi. Nah ini dari XI min 1 sampai XI. Ya, kemudian ada titik tengahnya. Itu titik tengahnya itu pas memotong, bukan titik tengah persis, pokoknya titik yang ada antara XI min 1 dengan XI, yaitu kita sebut XI bar, karena dia mewakili selang ke I. Gitulah ya. Kenapa dikasih nama XI, Pak? Karena dia mewakili selang ke I. Taunya itu selang ke I dari mana, Pak? Noleh ke kanan.
yang kanannya itu adalah XI. Ya, kayak gitu, gampang lah ya. Kirinya adalah XI min 1. Ya, selalu kita merujukannya ke titik. Karena titik yang awalnya 0 kan ya. 0 kemudian X1 gitu kan. Berarti itu kan selang ke 1. Ya, selalu kita bayangkannya X0 mulainya. X0 kemudian X1. Nah, itu tentu selang ke 1. X1 sampai X2 itu selang kedua. X2 sampai X3 itu selang ketiga kayak gitu ya. Selalu nolnya yang ke kanan untuk. Nah, di sini kan kita nggak tahu sebelah kirinya berapa banyak, sebelah kanannya berapa banyak. Tahu-tahu diambil aja sepotong ini. Nah, ini selang keberapa jadi Pak? Nah, indeksnya ini. Oh, itu selang di. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau diputar, ini kan menghasilkan lingkaran nih yang pink ini. Ya. Aduh, maaf ya kalau ada yang tidak bisa melihat warna dengan jelas ya. Kan ada yang buta warna itu nggak bisa lihat warna, yang tahu adalah grey gitu kan ya. Ada yang lebih terang dan ada yang lebih gelap gitu aja ya. Oke. Nah ini dia. Ini kalau udah diputar kayak gitu. Lalu yang pink ini tadi ini akan menjadi jari-jari ini ya, yang pink ini. Ya, ini akan menjadi jari-jari. Nah, luas lingkaran jadi berapa ya? PR kuadrat yang tadi saya bilang itu ya. PR kuadrat itu luas. Ya, luas tabung jadi kemana? PR kuadrat kali delta X-nya. Nah, ini dia ya. PR kuadrat kalikan deltanya. Nah, batas integral dari 0 sampai 4. Rumus yang Pfx kuadrat dx, kemudian ada integral dari AB, ada di kursor, itu yang saya bilang jangan celaka. Ya, kalau itu dihafal celaka karena diputarnya tidak selalu terhadap sumbu X. Diputarnya bisa terhadap garisnya saja dengan sumbu X yang lain. Ayo, pusing nggak? Ya, oke. Jadi misalkan ya, ini ada kurva dipotong dengan Y sama dengan 1, melintang ke situ, gitu kan ya. Kemudian kamu akan bilang yang di atas Y sama dengan 1 itu diputar terhadap sumbu Y sama dengan 1. Aduh, rumitnya gini ya. Nggak pernah diajarkan. Bukan nggak pernah diajarkan. Metode dasarnya kamu tahu, slice, approximate, integrate. Seperti itu. Jadi jangan sampai bilang, nggak pernah diajarkan ini. Bukan berarti kamu nggak bisa mengerjakan. Kalau nggak pernah diajarkan itu ya karena itu modifikasi dari bikinan soal kayak gitu. Tapi prinsipnya sama. Ya, bikin partisi, ambil salah satu partisinya, kamu pikirkan cara menghitung luasnya. Itulah dia, ini namanya metode cakram. Kalau misalnya ini kalau diputar keseluruhan hasilnya kayak cakram, ya. Tapi cakramnya bentuknya macam-macam. Oke, ya. Jadi Anda sudah tahu ini. Perhatikan baik-baik. Metode cakram itu adalah benda diputar terhadap sumbu X dan partisinya dibikin di sumbu X-nya. Ya, partisinya dibikin di sumbu X-nya. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan pakai metode cincin. Ya, metode cincin itu ini dia. Ini yang metode cincin ini. Ini soalnya sama persis antara 1 dan 2 sama persis nih. Garis 4 sumbu X diputar terhadap sumbu X, kali ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, ini bentuknya cakram berlubang di tengahnya. Ya, katakanlah kalau tidak runcing sekali ya ujungnya, itu bisa jadi mangkok bakso itu, ya. Jadi misalkan dipotongnya jangan X0 tapi X sama dengan 1 gitu. Jadi antara X1 dan 4 itu kalau diputar itu akan menjadi mangkok bakso. Kayak gitu ya. Sekarang pakai metode cincin. Ini ya, metode cincin itu yang ini. Nah, ini dia. Ya. Jadi metode cincin itu adalah metode cakram, ya. Tapi diputarnya terhadap sumbu Y dan dihitungnya partisinya itu di sumbu Y juga. Nah, itu dia. Ya, jadi sebenarnya metode cakram cuman mengikuti arah putarannya aja untuk bikin partisi. Nah, gitu loh ya. Jadi ini akan diputar ini. Kalau ini diputar, maka ini akan menghasilkan ada putaran bagian atas, ada putaran bagian bawah, ya, dan ada putaran bagian ininya, ya, bagian tengahnya itu, ya. Oke, nah kalau sudah, maka ini diputar terhadap anu kan ya,
terhadap, oh ini masih diputar terhadap sumbu sorry, salah. Oke, kalau diputar terhadap sumbu Y dan tetap partisinya sumbu Y, maka itu apa namanya, metode cakram juga, ya. Aduh, saya barusan ngasih pengetahuan yang keliru kepada Anda. Saya ulangi lagi. Yang tadi itu metode cakram, yang ini, ya. Ini metode cakram, ya. Kalau ini tak putar terhadap sumbu Y, maka dia akan membentuk. Tapi harus diketahui soalnya, ya. Soalnya jadi gimana? Kalau soalnya antara 0 dan 4 juga seperti ini, ya, maka Anda akan menghitungnya itu dengan teknik tertentu lagi nantinya, ya. Tergantung yang mau dihitung volumenya itu yang ini atau yang di bawahnya kurva ini. Nah, itu dia. Kalau yang di bawahnya kurva, langsung kamu tembak pakai metode cakram aja. Selama di bawah kurva. Jadi kurvanya ini yang merah ini, ya. Kemudian yang mau dihitung adalah sebelah sininya, sebelah apa namanya yang putihnya ini loh, ya. Sebelah yang putihnya ini. Untuk itu maka Anda pakai metode cakram itu, tapi metode cakram tapi ininya partisinya di sumbu Y, ya. Jadi metode cakram itu bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, tergantung kamu lagi melihatnya persoalannya gimana sih, ya. Jadi benda yang sama, ini kan akar X, tapi kalau diputar terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y itu bendanya jadi beda, ya. Bendanya jadi beda. Nah, sekarang kita yang gampang dulu. Ada yang gambar seperti ini, diputar terhadap sumbu X. Kita pakai metode cakram. Oke. Nah, sekarang diputar terhadap sumbu X juga, tapi metodenya adalah metode cincin. Nah, kayak gitu, ya. Metodenya adalah metode cincin. Oke. Nah, kalau pakai metode cincin itu kita slice-nya itu di Y-nya itu di slice, tapi nanti penjumlahannya bukan terhadap Y, ya. Kita tetap akan sebentar, di slice-nya itu ini kayaknya ada yang salah nih Pak Marsoma ya. Ini kok tiba-tiba ada fxgy itu apa? Fx. Oke. Ya. Ini salah ini bukan dx ini dy ini. Ya. Bukan dx tapi dy. Oke. Karena batasnya adalah batas integrasi dari 0 sampai 2, nggak mungkin dia apa namanya? Dx ya, dy. Nah, kalau dy jadi gimana nih Pak? Kalau fy sama dengan 4, ya y-nya sama dengan 4, konstanta jadinya ya. Y-nya sama dengan apa? Fy sama dengan 4. Jadi kacau semua ini. Ya, kacau semua di integralnya. Oh, ini kesalahan fatal ini. Ya, kesalahan fatal ini. Ya, maaf ya. Jadi ini bukan fx gx dx tapi adalah fy gy dy. Nah, ini fy-nya konstanta, ya gy-nya adalah y kuadrat, ya. Gy itu ya x jadinya. Ya x sama dengan y kuadrat atau y sama dengan akar x kayak gitu. Aduh, pusing nggak kamu? Ini kan aslinya y sama dengan akar x kan? Karena kamu ingin fungsi y, maka y sama dengan akar x itu kamu harus ubah menjadi x sama dengan y kuadrat kayak gitu. Ya, sehingga itu nantinya akan menjadi fungsi y gitu, ya y kuadrat. Oke, nah kalau sudah ini kalau diputar terhadap, kalau ini diputarnya masih tetap terhadap sumbu x ini, ya diputarnya terhadap, aduh, ini apa betul diputar terhadap sumbu x ya? Aku ragu ini. Enggak, diputarnya terhadap sumbu y ini. Ya, ini masih metode cakram soalnya. Ya, nah. Kalau begitu caranya, maka tinggal atas kurangi bawah aja. Ini diintegralkan, dikurangi yang bawahnya. Jadi kamu cari aja dulu luas hasil putaran ini itu ya, hasil putaran dari yang apa namanya, yang fy sama dengan 4 itu, ya ini dia yang fy, yang atas kurangi bawah. Tapi ini yang kanan kurangi yang kiri jadinya, bukan atas kurangi bawah, ya, bukan atas kurangi bawah. Oke. Nah, kalau sudah
Kemudian kamu tinggal hitung, ya. Kalau ini diputar terhadap ininya, terhadap diputar terhadap, saya kok bingungannya kok bertubi-tubi semua. Ini nggak bisa dijadikan rujukan, ini yang sudah luas keping ini, ya, karena diputarnya terhadap sumbu X ini, ya. Kalau diputarnya terhadap sumbu X kan tentunya ini bukan dua ini, ya, tentunya bukan dua. Tapi kalau dilihat ininya, bentar ya. Iya, ini diputarnya terhadap sumbu X ini, ya. Diputarnya terhadap sumbu X, udahlah, ya. Ini kacau nih, catatan ini kacau. Catatan ini kacau. Iya. Kita terhadap. Oke. Saya terangkan dengan cara saya aja lah, dengan gambar ini ya. Saya akan terangkan dengan cara saya bahwa ini fx, gx, dx itu diganti dengan huruf y, ya. Ini bukan gx, fx, gx, tapi fy, gy, dan dy, karena batasnya dari 0 sampai 2. Oke. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu x, yang bagian fy-nya, itu kalau diputar terhadap sumbu x, itu kan jadinya nantinya kan kayak ini, apa namanya, kayak lingkaran juga gitu, ya. Kalau garis tegak 4 itu diputar terhadap sumbu y, itu kan menghasilkan tabung, tapi tabung bagian luarnya, ya. Luas alasnya berapa? Luas alasnya ya PR kuadrat juga, gitulah ya. Jadi luas alasnya adalah PR kuadrat, kemudian kalau X-nya diputar terhadap sumbu Y juga, ya, itu ada partisinya juga, bagiannya si GY-nya itu tadi, ya. Dan ininya berapa? Ya PR kuadrat juga gitu loh ya. Jadi PR kuadrat dikurangi dengan PR kuadrat itu tadi, ya. Tapi di sini nggak muncul PR kuadratnya apa, diputarnya terhadap saya mengalami kekacauan mengikuti catatan, ya, mengikuti catatannya Pak Warsono ini. Atau mendingan saya terangkan dengan metode saya aja lah ya. Saya terangkan dengan metode saya aja. Ini dia metode saya aja. Oke, mana dia? Ini dia, ya. Oke, jadi kita akan belajar ini, kalau ini pakai penampang ya, kamu udah tahu ya. Nah, sekarang kalau kita pakai metode DIS. Nah, metode DIS itu selalu diputar terhadap sumbu X gitu aja lah ya, gampangnya ya. Kemudian bisa juga diputar terhadap sumbu Y, tapi ngitungnya yang dipartisi sumbu Y-nya, kayak gitu yang saya ajarkan ya. Oke, nah ini dia. Yang ini yang tadi itu ya. Ini kalau diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan yang slash kita tadi itu, ya, akan menghasilkan tabung gitu dulu ya. Ini slash kita itu, kalau ini diputar, kita akan menghasilkan tabung kecil ya. Tapi di sini masih diperkenankan, Pak, ini kan lingkaran yang sisi kiri dan lingkaran yang sisi kanan kan beda, Pak. Ya nggak apa-apa, kamu boleh yang ngambil yang kiri atau yang kanan atau yang tengah, ya. Ini juga namanya approximate. Nah, di sini nanti akan ada PR kuadrat ini, ya. Ini ada PR kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini kalau dihitung ini ada, ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung diputarnya itu terhadap sumbu Y. Nah, kayak gitulah ya. Ntar dulu, ini diputarnya betul nih, diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka kita melakukan partisinya juga terhadap sumbu Y, ya. Karena itu kita ambil selang-selangnya itu, ya. Nanti sampai ada wakil
wakilnya, seperti itu. Oke, nah di sini kelihatan masih ada PR kuadratnya itu masih kelihatan ini. Tadi di Pak Warsoma nggak kelihatan, ya. Ini lihat nih, kan masih ada PR kuadratnya nih, ya. PR kuadrat kali D, ya, sehingga muncul rumus yang seperti ini, ya. Oke, jadi baca buku Purcell ternyata lebih mudah itu. Oke, nanti saya kasih tahu Pak Warsoma catatannya salah. Oke, nah sekarang kalau kita nantinya pakai metode Wasser atau metode kulit tabung, itu nantinya kita akan pelajari selisih dari dua lingkaran. Oke, tapi ini dulu ya. Ini diputar ini. Nah sekarang kalau fungsinya itu tidak hanya tunggal, tapi ada yang atas, ya, ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, ini diputarnya terhadap apa? Kalau diputarnya terhadap sumbu X, ya kamu partisikan aja sumbu X, kemudian pakai metode cakram. Atas kurangi bawah. Nah, kayak gitu loh, gampangnya. Ya, jadi tadinya PR kuadrat, sekarang R-nya itu berupa selisih. Selisih dari dua fungsi itu, yang atas kurangi yang bawah. Atas kurangi bawah, masing-masing dikuadratkan kan ya, karena jari-jari kan. Jari-jari luar dan jari-jari dalam. Ya, jari-jari luar dan jari-jari dalam. Ini loh. Ada yang apa namanya? Ada pembatasnya. Ya. Jadi ini kan miliknya siapa yang ini itu? Yang ini itu miliknya siapa? Ya, yang atas itu miliknya si ini akar X, dengan yang bawahnya itu adalah miliknya Y sama dengan S kuadrat. Ya, jadi masing-masing kayak Anda hitung sendiri-sendiri lah. Ya, seolah-olah Anda tugasmu itu ngitung kayak gini, itu tugasmu adalah ngitung ini kalau diputar terhadap sumbu X akan gimana. Kemudian akan saya kurangi dengan ini kalau saya putar dengan sumbu X, hasilnya gimana. Ya, kayak gitu aja lah, gampangnya. Ya, kan berarti saya punya dua buah benda putar, gitu loh, untuk menghitung benda putar yang ada di dalamnya itu loh. Ya, berarti saya menghitung benda putar yang dihasilkan oleh ini. Sampai sini saya hitung, itu tak lain adalah bagian yang ini nih. Bagian yang apa ini? Ini kan yang 8X kan? Ya. Jadi kalau dikuadratkan kan jadinya 8X. Nah, ya. Akar 8X kalau dikuadratkan 8X. Ini PR kuadratnya nih. Ini PR kuadratnya itu ini. Jadi ini saya ngitung yang bagian luarnya. Nah, kemudian saya hitung lagi yang bagian dalamnya ini. Yang bagian dalamnya kan ini kan. Ini saya hitung sampai ke sini. Nah, nanti yang tadi dikurangi yang ini, ya, yang tadi itu ini dikurangi yang ini sekarang itu adalah ini, ya hasilnya dikurangkan aja, ya, bukan fungsinya dikurangkan dikuadratkan, enggak, masing-masing fungsinya dikuadratkan, karena logikanya adalah saya menghitung dari dua buah volume. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dihafal juga ya, mendingan kamu gini lah, volume benda putar ini berapa? Ya, volume benda putar ini berapa? Kemudian kamu kurangkan, begitu ya. Yang ini benar nih sekarang daripada yang tadi ya, gambarnya Pak Warsoma. Nah, ini sekarang kalau diputar terhadap buat NX sama dengan min 1. Wah, keren ini ya. Diputar terhadap X sama dengan min 1. Bukan diputar terhadap Y loh ya. Waduh, ini jadi sulit nih Pak. Ya enggak lah ya. Tetap aja samanya pakai metode cincin 2 kali juga bisa. Ya, yang kanan kurangi yang kiri. Kayak gitu aja. Dan kamu sekarang tugasnya adalah mencatat fungsi sumbu Y-nya, ya. Jadi kalau kita mutarnya terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X1 ini, maka yang tadinya misalkan ini ada koordinatnya ini sama dengan 4 misalkan ya. Yang ini nih. Sampai sini itu 4, maka sekarang karena kita mulainya dari sini ya. Kita kan mutarkan terhadap, nah bisa juga dengan cara 2 tadi, seperti 2 tadi itu ya, dengan cara 2. Ini keseluruhan ya. Keseluruhan ini itu ya, ini diputar terhadap sumbu Y menghasilkan volume berapa. Nah, ini dia. Ya, kemudian dikurangi yang bagian yang ini diputar terhadap sumbu Y sama dengan berapa? Ah, itu dia. Ya, kalau kamu sudah bisa menghitung yang seperti itu, maka
kamu sekarang sudah bisa menghitung kalau diputarnya terhadap sumbu X sama dengan min 1 itu jadi berapa. Kayak gitu loh ya. X min 1-nya itu yang ini. Diputarnya terhadap yang ini. Jadi kamu harus tambahkan yang ini. Ya, tambahkan yang ini. Nah, ini dia. Ya, ini semula ini diputar dulu, ya. Kemudian tambahkan yang ini. Nah, ini diputar nih. Nah, dua komponen itu kalau dijumlahkan itu adalah jumlah luas benda putar yang diinginkan. Oke, nah tapi kita bisa mencarikannya sekaligus gitu loh, ya. Bisa mencarikan sekaligus. Caranya adalah fungsi yang tadi ini itu kan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dilihatnya terhadap X-1 itu kan translasi ini kan berarti harus ditambah 1 di sini. Tadinya kan ini, ya. Nah, karena pindah sumbunya kita tambah 1. Nah, kayak gitu. Ya, tambah 1-nya tuh ini dia. Sepanjang ini. Ah, ini tambahin 1 semua nih. Ya, tambahin 1 semua. Jadi semula tingginya cuma segini, sekarang ditambah 1 jadi tingginya segini. Ah, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanannya apa? Yang kanannya kan ini. Ya, ini yang kanannya ini. Ya, dikurangi yang kiri. Yang kirinya kan yang ini, yang garis ini, ya. Yang garis kiri itu kalau diputar terhadap sumbu Y menghasilkan volume berapa? Kemudian gitu, ya. Jadi kalau Anda kebingungan, tekniknya adalah kalau volume ini saya putar sendiri saja, ya, itu volumenya yang terjadi apa, kemudian dikurangi dengan volume yang sebelah sini, itu yang terjadi apa. Nah, ini dia persis itu, ya. Jadi ini kalau saya putar, jadi ini sampai sini kan ya, kan batasnya cuma sampai 2 ya. Kalau ini saya putar terhadap sumbu Y, ini volumenya adalah ini dia, ya. Y. Kemudian kalau yang ini diputar terhadap sumbu Y, luasnya berapa? Ini sebagai pengurangnya ini, ya. Jadi nantinya yang biru inilah yang hasilnya akan diputar terhadap sumbu Y-nya. Ya hasilnya nanti kayak gini. Aduh, susah bayangkan ya. Hasilnya kok jadi kayak gitu, Pak? Ya hasilnya adalah harusnya hasilnya bola, tapi tengah bolong di tengah gitu loh, ya. Jadi kayak tabung tapi gemuk gitu. Oke, bayangkan ya, kan ada benda-benda yang kadang seperti itu. Oke, lanjutkan. Ini yang ini mana ya? Yang apa namanya? Yang metode kulit tabung sekarang. Ya, metode kulit tabung. Ini bendanya diputar terhadap sumbu X, tapi kita akan menghitungnya terhadap sumbu diputar terhadap sumbu Y, tapi kita menghitungnya terhadap melakukan partisinya terhadap sumbu X. Nah ini dia, itu namanya metode kulit tabung. Jadi tapi ini bendanya diputar terhadap sumbu Y, ya. Ini kan kamu lihat ada beberapa teknik, ya. Ada beberapa teknik diputar terhadap sumbu X, ngitungnya gimana, diputar terhadap sumbu Y, ngitungnya gimana. Kalau soalnya cuma begitu aja, kamu bisa konsentrasi, saya akan pakai metode, misalkan pakai metode cakram, tapi saya harus tahu partisi yang mau saya lakukan di sumbu X atau di sumbu Y-nya, aku harus paham. Ya, kalau yang ini diputarnya terhadap sumbu Y, kalau yang tadi kan yang kita bahas yang ini, ya, diputar terhadap sumbu Y, nah ini diputar terhadap sumbu Y, tapi kita partisinya terhadap sumbu Y juga. Nah, ini sebetulnya masih metode cakram juga atau metode cincin gitu kan ya. Nah, ini kan hasilnya ada cincinnya sekarang, ya. Karena itu disebut metode cincin, sebenarnya metode cakram juga gitu loh ya. Sebenarnya metode cakram juga, cuman sumbu partisi yang akan kamu lakukan itu pindah dari X menjadi Y itu ya. Jadi cakram dengan cincin itu pada prinsipnya sama. Jadi sebetulnya cuma ada 3 ya, yaitu penambang luas, penambang dikalikan tingginya aja itu sudah approximate dari volume. Kemudian yang ini penambangnya berupa lingkaran sekarang, ya. Nah, tergantung diputar kemana. Kalau diputar terhadap sumbu X, nah kalau soal kayak gini diputar terhadap sumbu X menghasilkan kebingungan kamu. Aduh, ini nggak diputar sumbu X. Ngapain ini kan kalau diputar
yang atas dan bawah akan saling timpa nanti. Kalau diputar terhadap sumbu X ya, mendingan seperempatnya aja. Jadi seperempat lingkaran aja yang digambar, gitu loh. Kamu ya bikin soalnya tidak akan ceroboh tentunya. Jadi bikin soalnya cuma ini, putar terhadap sumbu X. Nah, kayak gitu. Tapi kalau diketahuinya seutuhnya kayak gini diputar terhadap sumbu X, ya hasilnya berlebihan, yang bagian bawah ini nggak usah ada juga nggak apa-apa. Ya, lihat. Kalau ada soal kamu agak hati-hati berpikirnya. Ya, ini diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y dulu. Oke. Tapi prinsipnya diputar terhadap apapun, volume yang terhitung, ya. Sekarang volume yang mau ditanyakan yang mana sih, kayak gitu, ya? Yang diarsir itu yang mana, ya? Itu tergantung dari yang diarsir. Kalau ini yang diarsirnya kayak gini, ini kalau diputar terhadap sumbu Y, aku bisa ngerti, bayangkan. Tapi kalau ini diputar terhadap sumbu X, biasanya diputar terhadap sumbu X kan bagian yang bawahnya kan? Ya, kalau soalnya nggak ada penjelasan apa-apa, itu yang akan diputar tuh bagian yang bawah ini. Ini akan diputar terhadap sumbu Y, tapi bisa aja soalnya kayak gini diputarnya terhadap sumbu X. Kapok kamu, ya? Kapok kamu, ya? Kapok gimana Pak? Enggak lah. Atas kurangi bawah. Ini atasnya, ini bawahnya. Enggak kapok Pak. Nah, kayak gitu, ya. Jadi kamu lihat dulu soalnya baik-baik, ya. Kamu melihat contoh soal ini, yang diarsir biru ini diputar terhadap sumbu Y, tapi aku bisa bikin soal yang diarsir biru ini bisa putar terhadap sumbu X. Hasilnya apa? Ya mungkin hasilnya mirip apa ya? Mirip asbak kayak gitu atau apalah, ya. Tapi prinsipnya gampang. Atas, ya. Demikian pula kalau yang ditanya itu yang kuning ini yang kuning ini diputar terhadap sumbu X, ya itu tetap atas kurangi bawah sumbu X. Nah, sumbu X itu kan sama dengan 0 Y-nya. Jadi sebetulnya ada bawahnya juga karena dengan 0 nggak disebut gitu ya. Jadi mau yang kuning yang diputar terhadap X maupun yang biru terhadap X, kamu harus bisa. Ya, demikian pula kalau yang biru ini diputar terhadap sumbu Y, atau yang kuning ini yang diputar terhadap sumbu Y, kamu harus bisa juga. Itu dia. Rahasianya itu aja dulu. Ya, kamu harus bisa dua-duanya. Ya, jadi yang kuning ini, kalau saya putar terhadap sumbu X, gimana cara yang itu? Cara yang itu kan integral dari 0 sampai 2, ya, atas, ini PR kuadrat, gampang Pak. Langsung rumus jadi nih. Ya, kalau ini langsung rumus, jadi yang kuning diputar terhadap sumbu X. Ya, kalau ini diputar terhadap sumbu Y, ya kamu lihat yang kanan dikurangi yang kiri, yang kanannya ini kan, di X sama dengan 2, ya, yang kirinya kan yang sebelah ini. Gitu aja, diputar terhadap sumbu Y. Kayak gitulah ya. Oke, jadi hasilnya ini yang hasil yang kuning ini, saya kurangi aja dengan yang biru. Nah, kayak gitu loh ya. Yang hasil yang ini itu kalau saya putar terhadap 2, kalau saya putar terhadap sumbu Y, itu kan kira-kira luasnya itu PR kuadratnya itu, alasnya itu 2 kuadrat ya, R-nya, tingginya itu adalah 3. Jadi PR kuadrat itu jadinya PR kuadratnya itu 4 ya, 2 kalikan 2, 4, P kalikan 4 kalikan 3, 12 P. Nah, jadi kalau yang kuning ini mau saya putar terhadap sumbu Y, luasnya berapa yang kuning itu? Maka saya akan bilang 12 Pi kurang ini. Nah, ya, 12 Pi kurang ini. Ya, 12 Pi kurang ini. Atau 12 Pi kurang ini. Kalau yang ini kan yang biru. Sedangkan yang ditanyakan yang kuning. Sedangkan yang 12 Pi itu yang 12 Pi itu keseluruhannya ini. Keseluruhan ini tak putar terhadap sumbu Y kan. Lingkarannya kan jari-jarinya ini kan. Jari-jarinya kan 2. 2 dikuadratkan kan jadi 4. Kalikan tingginya kan 3. Jadi PR kuadrat jadinya adalah 4 kali 3, 12 pi. Nah, ya. Nah, yang luas semuanya itu tinggal saya kurangi dengan yang birunya. Ya, coba. Nanti soal ujian, aduh Pak, kok beda ya Pak soal ujian dengan contoh soal. Ya, itu yang saya bilang. Kalau ada soal, kamu tinggal sabar. Yang mana yang mau diputar? Nah, kayak gitu ya. Baik yang kuning maupun yang biru, aku bisa melakukan dua-duanya. Nah, kayak gitu. Ya, latihan ya.
kamu harus latihan bisa dua-duanya. Kalau yang kuning ini saya putar terhadap sumbu X, itu standar Pak, langsung rumus jadi Pak. Ya oke. Kalau yang kuning ini saya putar terhadap sumbu Y, itu agak masalah. Ya, pertama saya harus menghitung keseluruhan dulu ini, ya. Hitung keseluruhan dulu, nanti akan saya kurangi dengan yang biru diputar terhadap sumbu Y, yaitu yang ini, ya. Yang 12 pi kurangi yang 11,76 ini jadi ampasnya, ya. Berarti ya, jangan pintaran. Kalau ada soal divariasi gini Allah, bisa lah gitu ya, bisa. Oke, sekarang kita akan belajar kulit tabung. Tapi kita istirahat dulu lah ya. Kita akan masuk jam 12. Kita istirahat 10 menit. Anda absensi. Ya, absensi kita membahas baru mau mulai membahas ya. Jadi di sini ada suatu bendanya itu diputar terhadap sumbu Y, tapi mau dihitungnya dari sumbu X. Nah, ini dia. Ya. Oke. Jadi kalau ini sumbu Y-nya yang tegak ini, ya. Yang kanan salah. Ini itu sumbu Y. Ya. Kemudian ada, katakanlah ada kurva yang kayak tadi itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ditanyakan itu adalah yang bagian kulitnya ini, yang mau dihitung ininya, kalau diputar gitu, makanya disebut kulit tabung. Ya. Kalau diputar terhadap ininya sih, yang ininya, yang apa, yang diputar itu yang ini dan yang ini, yang tegak gini, ya. Ini diputar terhadap sumbu Y, nantinya kan dia akan membentuk kulit tabung, ya. Nah, jarak antara dua itu tadi kita identifikasi sebagai titik yang merah-merah 3 biji ini. Yang merah-merah kiri kanan itu untuk lingkaran yang di dalam, sedangkan yang merah di luar itu untuk lingkaran yang di luar. Kemudian titik tengah itu titik wakilnya. Ya, tengah itu wakilnya itu wakil antara yang di dalam dan di luar. Ya, itu dia. Oke, kalau kita sudah tahu itu, maka kita bisa menghitung luasnya, yaitu PR kuadrat ini sendiri ya, yang lingkaran luas ini, ya, yang lingkaran luas ini, lingkaran yang ini luasnya itu adalah PR kuadrat, ya, R kuadratnya itu R1, R2 nih, jadi PR kuadrat. Sedangkan yang lingkaran dalamnya ini adalah R1. Jadi ini tuh kayak ada dua buah fungsi gitu loh, ya. Fungsinya disebut R2 dan R1, ya. Masing-masing kan kalau mau dihitung luasnya yang luar dikurangi dengan yang dalam nantinya. Kalau kita mau menghitung yang biru yang tebal ini, ya, biru yang tebal dengan biru yang tipis, ya, biru muda dengan biru tua, tuanya juga nggak terlalu tua, lebih tua, ya, atau tebal dan tipis gitu aja lah ya. Biru yang tebal ini akan dihitung ininya, volumenya setelah diputar terhadap sumbu Y. Tapi untuk menghitung volume kan kita perlu menghitung lingkaran luar ini, ya, akan saya kurangi lingkaran luar itu kan hasilnya ini kan. Nah ini dia keseluruhan ini. Nah ini saya kalikan dengan tingginya tabung itu kan jadi PR kuadrat kali H gitu kan ya. Kemudian tapi kan yang saya tarik bukan keseluruhan itu, yang saya tanya kan cuma kulitnya aja. Nah, kurangi dengan yang dalam ini. Yang dalam ini adalah PR kuadrat luasnya. Kalikan H juga. Jadi ada PR kuadrat kali H dikurangi dengan PR kuadrat kali H. Kayak gitu deh ini dia. PR kuadrat kalikan H dikalikan dengan PR kuadrat kalikan H. Nah, ya. Kemudian ini ada R kuadrat dengan R kuadrat bisa difaktorkan. Anda sudah kenal itu waktu SMA. Ya. Kemudian yang ininya, ini bisa saya bagi dua, kemudian saya kalikan dua. Nah ini dia, ada angka 2 di sini muncul. Ya, yang R2 min R1-nya itu menjadi delta X. Nah ini itu jadi delta X ini sekarang. Ya, karena ini melihatnya dari sumbu X-nya kan. Ya, diputarnya terhadap Y, tapi kita mengintegralkannya terhadap sumbu X. Nah ini dia, yang disebut kulit tabung itu tadi. Konsentrasi ya, konsentrasi ketika melihat soal kayak gini, ini diputarnya terhadap
ya bisa aja kamu melihatnya itu di irisnya itu terhadap sumbu Y gitu ya. Bisa aja. Saya kira bisa. Ya, saya kira bisa. Tapi rupanya di sini ingin diperagakan yang disebut kulit tabung. Ya, caranya adalah seperti itu. Ya, ini ada benda diputar terhadap sumbu Y, ya. Bendanya itu menghasilkan ada tabung luar itu yang ini ya, dan ada tabung dalam. Nah, kita disuruh menghitung tabung luarnya itu. Jadi kayak ginilah. Kalau Anda beli kaleng Coca-Cola, kan ada kaleng itu kan terbikin dari aluminium, ya. Kaleng Coca-Cola itu terbikin dari aluminium. Nah, tebalnya kaleng Coca-Cola itu, nah ini dia yang biru tua ini. Itu mau dihitung volumenya berapa, ya. Jadi kita akan menghitung volume dari keseluruhan keseluruhan dari kulit tabungnya botol Coca-Cola itu berapa sih? Kalau dimampatkan, ya, kalau dimampatkan tuh volumenya berapa itu? Jadi kalau kulit tabung setelah diminum, tapi jangan belum diminum dihancurin, diminum kemudian dilumat-lumat sampai padat, kamu bisa ngitung volumenya setelah itu, ya. Jadi bola kecil gitu kan, ya. Tapi itu tidak saintifik cara ngitung kayak gitu, harus melumat-lumatnya aja repot kita kalau nggak punya alatnya, ya. Ya dipukul-pukul aja Pak sampai jadi lingkarannya lah, repot lah ya. Kita pakai saintifik aja, ya. Oke, tinggal kamu identifikasi aja tebalnya cincin itu, tebalnya kaleng Coca-Cola itu berapa sih menurut standarnya pembikin kalengnya. Orang kalau bikin kaleng kan tidak sembarangan aja. Masa bikin kaleng Coca-Cola tebalnya setengah senti misalkan. Oh, berat nanti botol Coca-Colanya. Lagi pula kebanyakan aluminium yang dipakai itu kan mili itu. Entah 1 mili, entah 2 mili, pokoknya ada lebarnya. Nah, itu dia. Ya, ada lebarnya. Nah, kalau kita mau menghitung volume aluminiumnya, ya tinggal dikurangi aja lebarnya itu, ya. Tinggal kamu ukur dari tengah-tengah botol Coca-Cola sampai ke paling pinggirnya Coca-Cola, itu R2. Nah, itu dia. Dengan bagian sisi dalamnya, kalau diketahui 2 mili, ya tinggal dikurangi 2 mili aja. Nggak usah dihitung lagi. Ya, kalau hitung lagi, hitungan kita bisa nggak akurat nanti. Ya, ikuti aja standarnya pabrik. Kalau pabrik bilang ini 2 mili, ini 1 mili, ya ikuti aja. Misalkan 1 mili atau 2 mili, ya udah 1 mili. Nah, atau setengah mili, nggak tahu saya. Ya, yang penting aku bisa ngitung yang saya pandang sebagai sisi yang paling luarnya botol Coca-Cola. Jari-jarinya berapa? Nah, itu R2 yang saya hitung. Ya, R1-nya jadinya berapa? Ya R2 dikurangi itu aja. R2 dikurangi lebarnya, ketebalan botol Coca-Cola tadi, ya, sehingga saya sudah dapat R2 dan R1. Kemudian saya hitung volumenya, kemudian saya kurangi, hasilnya adalah volume aluminium yang dipakai untuk botol Coca-Cola. Perlu integral nggak? Ya nggak perlu, udah ketemu kok, gitu lah ya. Gampang kan, pada prinsipnya ngitung ini aja, ya. Lingkaran luar, ya, ini lingkaran dalam, kalikan tinggi. Yang tadi saya lakukan kan gitu, ngitung lingkaran luar, lingkaran dalamnya ya tinggal dikurangi 1 mili aja. Ya, dan saya hitung masing-masingnya. Yang ini berapa, tingginya Coca-Cola berapa, sudah selesai urusan saya. Oh, nggak ada integralnya, Pak. Ya nggak usah pakai integral juga bisa. Ya, nggak usah pakai integral juga bisa. Ini masalahnya kalau kalengnya itu siapa tahu tidak teratur seperti ini. Makanya harus pakai fungsi nantinya, ya. Tapi di sini yang trikinya itu dari tadi kita tidak ngambil partisi. Dalam arti ada delta X-nya. Tapi ini akan kita jadikan delta X ini. R2 kurang R1 itu kan tebalnya kulit Coca-Colanya itu. Ya.
Yang 1 mili itu. Ini yang 1 mili itu. Ya, yang 1 mili itu adalah R2 kurang R1. Sedangkan R2 tambah R1 itu mau saya jadikan nilai rata-rata. Jadi harus kalikan 2. Nah, ya, kalau ini menjadi delta X, ya, ini menjadi delta X, sedangkan R-nya itu adalah X-nya, maka H-nya itu adalah fungsinya, maka jadinya integralnya adalah 2pi. X1 bar atau X1, ya X1 bar aja, tapi dengan pengertian, dengan pengertian rata-rata, gitulah ya. Ya, ini nilai rata-ratanya, kemudian ada fungsi, kemudian ada delta X. Ini dia, ya. Ini dia hasilnya, ya. Sementara ini masih seperti ini. Ada Pi RH, R-nya apa? R-nya itu yang R1 plus R2 dibagi 2 itu, yang ini dia. Ya, yang ini itu adalah R1 tambah R2 dibagi 2. Itu R, wakil, ya. Oke. Nah, ini delta R. Nah, ini nanti namanya delta X, ini adalah X yang hanya itu adalah fungsinya. Oke. Ya. Nah, lakukan ini untuk keseluruhannya. Jadinya kalau ini tadi masih partisi, ya, yang kita lihat kan ini bukan partisi seperti yang kita bayangkan tadi dijumlahkan gitu. Ini enggak. Ini sudah kayak menghitung keseluruhan ini caranya, ya. Nah, ini tadi hasilnya akan jadi kayak gini, ya. Yang data dihitung itu kan baru sebagian kecil aja, ya. Partisinya itu di sumbu X. Yang tadi itu kan cuma satu elemen aja, ya. Satu elemen aja, tapi kita sudah tahu, nah kalau kita jumlahkan, yang tadi itu kan 2pi kali X, ini R-nya, X-nya, kalikan H, H-nya itu efeknya, kalikan delta R, kayak gitu kan, delta R itu delta X-nya, ya, itu untuk sebuah delta H, yaitu bila yang segini itu diputar, gitu loh, ya, bila yang segini itu diputar, di mana yang ini adalah menghasilkan jari-jari luar, yang sebelah sini menghasilkan jari-jari dalam titik tengahnya ini. Nah, itu dia, ya. Jadi rupanya pengetahuan kita yang tadi itu, yang Coca-Cola itu kalau ketebalan, ya, ketebalan Coca-Colanya belum tahu. Nah, ketebalan aluminiumnya belum diketahui. Kalau ketebalan aluminium diketahui sih langsung gampang, langsung ketemu itu, makanya nggak perlu integral kan. Tapi kalau kebayang kalau ketebalannya itu, ya misalkan pipa itu kan ada ketebalan kan dindingnya, ya. Kalau sampai bentuk pipanya itu tidak bulat seperti itu, tapi membentuk benda yang lain, ya, katakanlah nanti hasilnya seperti benda putar seperti ini, maka itu akan menghasilkan nilai fungsi yang berbeda-beda, ya. Kan ada pipa yang tidak lurus gitu aja, ya entah pipa atau saluran air apa, yang beton apa yang bentuknya seperti itu, gitulah ya. Oke, nah ini kalau dijumlahkan ini jadinya ada X. Masih ingat X itu apa? Datangnya dari mana? X itu datangnya dari R. R datangnya dari mana? Datangnya dari R1 tambah R2 dibagi 2. Nah, ini dia, ya. Ini itu adalah wakil dari selang, gitulah ya. Ini itu wakil dari selang itu adalah R1 tambah R2 dibagi 2. Nah, sedangkan yang efeknya itu apa? Ini hanya D kita apa? Dx itu adalah R2 dikurangi R1. Itu yang saya inginkan kalau Anda belajar itu, jangan ditembak dengan apa. Ya, nanti kalau diputar terhadap X sama dengan min 1, repot kamu. Ya, repot nanti kalau sampai diputarnya terhadap sumbu yang berbeda. Ya, karena itu jangan dihafal. Jadi, aku bilang, sehafal-hafalnya kamu rumus, kamu masuk ke ruang ujian, rumusmu itu tiba-tiba nggak digunakan. Ya, aduh. Dan kalau orang kalap, itu benda diputar terhadap Y maupun terhadap X-1 atau terhadap X setengah, ya. Kalau ini A-nya itu sama dengan 2 misalkan, maka bisa diputar terhadap X sama dengan 1 kan. Bisa diputar terhadap X sama dengan 0, yaitu sumbu Y bisa diputar terhadap X sama dengan 1. Itu menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Sedangkan yang kamu tahu itu untuk diputar untuk X sama dengan 0, cuma 1 biji itu aja. Padahal ini bisa diputar terhadap berbagai X yang kita pilih. Seperti itu yang saya bilang.
Begitu rumus ini kamu hafalkan, misalkan kamu nggak pernah ngerjain soal ya, kerjanya cuma ngapalin rumus saja ketika mau ujian, tewas. Saya bilang tewas. Jarang sekali dosen ITB mau bikin soal yang langsung pakai rumus. Jarang. Pasti terganggu hati nuraninya dosen itu. Masa soal tinggal masukkan rumus? Nah, kayak gitu loh. Itu instingnya dosen seperti itu. Masa bikin soal kok langsung masukkan rumus? Wah, itu. Kecuali kalau itu rumus ujian reevaluasi. Sehingga kamu bisa dapat 100, karena tinggal masukin rumus. Jadi, ya, nggak akanlah bikin ujian reevaluasi itu diputar, biasanya putar terhadap sumbu Y, ya sudah, putar terhadap sumbu Y aja lah. Nanti diputar terhadap X-1 jadi nggak bisa. Sudah. Karena kan untuk mendapat nilai C aja kok ini. Nah, kayak gitu pertimbangannya. Ya, bukan untuk mendapat nilai A. Kalau nilai A itu yang bisa tahu diputar terhadap apa aja, oke, gitu loh. Ya, itu yang nilainya A. Ketika A lah, ya AB boleh. Ya, AB boleh, A itu yang B boleh nggak Pak? Ya, bolehlah sedikit. Ya, seperti itu. Jadi, jangan hafalkan rumus itu, saya khawatirnya kamu nggak tahu pakai rumusnya, ya, kapan makainya, ya, lupa. Karena taunya satu-satunya yang saya tahu menghitung rumus benda putar itu ya ini Pak, misalkan ya, kalau diputar terhadap sumbu yang tegak, ya, kemudian batas integrasinya dari A sampai B, ya ini rumus satu-satunya yang saya tahu. Kenapa aku disalahkan? Nah, kayak gitu Mas protes. Kenapa aku disalahkan? Ya, ya iyalah. Kamu merasanya benar karena kamu nggak pernah latihan. Taunya masukkan rumus saja, itu kelirunya. Itu bahayanya kalau kamu belajar matematik di ITB itu dengan cara menghafalkan rumus. Tapi nggak ada cara lain Pak. Saya harus gimana dong? Ya iya, dari jauh latihan. Ya, dari jauh lah latihan. Jangan sampai kamu terpaksa nanti bilang nggak ada cara lain selain menghafalkan saya. Kayak gitu jauh. Ya, kalau kamu lakukan itu mencelakakan diri sendiri namanya. Ya, oke. Ya, tapi Pak, persaingan antara informatik dan elektro kan dua-duanya sama-sama bagus Pak. Dijurusan kemana aja udah bagus. Ya jangan berpikir gitulah ya. Berpikirnya itu belajar yang benar itu gimana sih gitu loh. Untuk apa belajar benar? Supaya bisa belajar ilmu yang kayak gitu selalu belajar seumur hidup namanya. Ya. Jadi di Twitter ada orang usia 89 ambil dokter yang ketiga kalinya. Jadi dia sebenarnya kuliah di kedokteran. Tapi setiap kuliah itu dia suka nyelonong masuk ke kelas fisika dengerin, ya gitu loh, ya. Dengerin fisika kuantum, dia senang sekali dengerin kisah-kisah. Bukan kisah-kisah, maksudnya teori-teori fisika itu dia senang, ya. Sampai dia bercita-cita nanti kalau ada waktu saya mau kuliah ambil doktor loh, kuliahnya itu bukan S1, mau ambil doktornya di fisika juga gitu loh, ya. Jadi dia sudah ngambil doktor, 2 doktor, entah yang satunya kedokteran, satunya apalagi dokter loh, ini bukan S1. Yang ketiganya adalah dokter fisika, usia 89. Ya, karena rasa ingin tahunya itu besar, gitu lah ya. Ya untuk apa? Bukan untuk apa. Ini adalah untuk kelangsungan peradaban. Kayak gitu ya. Untuk kelangsungan peradaban itu ya, kamu udah usia berapa aja ya belajar ya belajar. Supaya orang dapat ilmu dari kamu yang sudah tua itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu belajar yang benar kalkulus itu adalah bekal supaya kamu bisa melakukan perjalanan jauh mencari ilmu terus kayak gitulah ya. Karena toh nanti setelah lulus kamu nggak tahu akan bekerja di bidang apa. Nah, ya. Nah, kalau kamu kalkulusnya bagus, ringan lah untuk belajar yang lain. Dijamin, ya. Saya yang jamin kalau kamu kalkulusnya bagus, tidak dihafal, paham, ya, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu akan tunduk pada kamu. Nah, kayak gitu ya. Ilmu yang lainnya itu akan pasrah untuk kamu masuki gitu loh, ya. Itu dia. Itu janji saya loh, ya. Jadi kalau kamu belajar kalkulusnya di apa ya sudah. Sampai situ aja, ya. Kamu melangkah keluar dari situ aja kamu udah kesulitan bukan main. Masuk tingkat 2, masuk tingkat 3 itu kamu akan kesulitan terus gitu, ya. Karena apa? Catat di bagian dasarnya, ya. Jadi kalau fondasinya
cacat, ya udah bangunannya mudah rusak, roboh gitu kan, karena harusnya fondasinya 30 meter, ini dibikin fondasi cuma 10 meter, roboh itu bangunan. Ya, fondasi kan kadang harus dibikin sampai dalam kan, sampai 30 meter kayak gitu, fondasi loh itu. Ya, perlu gitu karena bangunannya naik tinggi ke atas gitu loh, perlu pegangan yang kuat di bawahnya. Ya, kalau bangunannya tinggi-tinggi sekali itu nggak tahu berapa puluh meter ke bawahnya fondasinya. Ya, tapi kalau ukuran kayak menara ya, menara itu kan paling katakanlah 20 meter atau apa ya, 2 kali mungkin 30 meter, itu fondasinya ke bawahnya udah 30 meter itu. Ya, fondasinya itu udah ke atasnya 30 meter misalkan, ke bawahnya juga 30 meter. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kamu belajar kalkulusnya tidak menghafal, itu kamu itu berbakat untuk memasuki pelajaran-pelajaran baru berikutnya. Entah itu ada kaitannya dengan kuliah atau dengan kehidupan. Ya. Jadi kalau kehidupan kamu harus belajar perbankan, gampang itu perbankan. Dan matematik yang kamu bisa, ya, dijamin. Ya, kamu mau belajar apa ekonomi, bisa lah. Dengan apa? Dengan matematika seperti ini. Jadi dengan matematika seperti ini itu yang tidak dihafal ini itu pintu masuk untuk masuki ilmu pengetahuan yang lain itu terbuka. Itulah yang saya ajarkan di deep learning. Jadi deep learning itu saya ajarkan yang paling elementer aja. Nggak berambisi saya bisa mengajarkan yang canggih-canggih seperti yang ada di internet gitu kan ya. Asal kamu sudah tahu cara yang masuk untuk mempelajari deep learning, ya, maka memadailah tugas saya. Kayak gitu. Ya, jadi asal saya sudah membekali kalkulusnya dari deep learning, ya sudahlah. Seolah-olah kayak gitu. Ya, jadi kalau orang sudah dapat kalkulusnya, maka ilmu pengetahuan yang lain itu relatif terjangkau. Jangan khawatir. Ya, karena itu jangan sampai diapa-apa. Ya, sayang kalau nanti kedepannya kamu akan kesulitan terus. Ya, setiap kali aku belajar kelihatannya ilmu baru, ya ilmu baru. Padahal ada sambungannya dengan kalkulus kamu nggak lihat. Ya, nah seperti itu. Ya belajar apa coba yang tidak ada sambungannya dengan, pada dasarnya jurusan teknik itu kan cuma belajar fisika sama matematik. Ya, fisika itu pakai matematik, matematiknya matematik. Itu kalau kamu matematikanya dasar ini bagus, itu masuk ke area yang berikutnya itu tidak mengkhawatirkan. Itu ya, seperti itu. Jadi pelajari dengan baik ya, jangan dihafalkan. Tadi saya udah ngasih contoh, kamu hafal ini, masuk ke ruang ujian, kamu kira kamu bisa makainya? Kayak gitu aja pertanyaannya. Apa kamu kira kamu bisa makainya? Ya, kan diputar terhadap sumbu X, kalau diputar terhadap X sama dengan 0,5 gimana? Kayak gitu loh ya. Kalau diputar terhadap X sama dengan min 10 gimana? Tiba-tiba ciut hati Anda. Ya. Rumusnya kok sama itu juga diputar. Soalnya misalkan ada 3. Putarlah terhadap sumbu X. Sumbu Y. Itu biar kamu langsung pakai rumus dapat angka kan. Dan putarkan volume yang sama terhadap X sama dengan 1. Wah, kamu nggak bisa. Putar terhadap X sama dengan min 1. Kamu nggak bisa. Jadi kamu dari 3 soal bisanya cuma 1. C cukuplah. C cukuplah. Kayak gitu. Ya, kalau kamu bisa 3-3-nya kan kalau bisa 2 kan kira-kira B gitu kan ya. Kalau bisa 1 ya C. Kalau nggak bisa ya E gitu atau D. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu menghafal, paling kenceng kamu bisa dapat C. Kalau kamu menghafal kalkulus tanpa pemahaman. Ya, ini ilustrasinya. Ya, jadi bayangkan kamu sudah sukses menghafal ini dan kamu siap akan masuk ujian yang langsung akan pakai ini kan, karena nggak punya ilmu lain kamu selain apa yang ada di kepalamu. Dan ada soal yang isinya 3 tadi itu. Hitung luas volume benda putar terhadap sumbu Y. Langsung kamu pakai, iya betul, ya, pakai rumus ini betul. Tapi soal B-nya kok hitung benda yang sama diputarnya terhadap X sama dengan 1. Waduh. Ya kamu nggak tahu ya pakai rumus itu lagi kan. Kemudian soal C-nya putar terhadap X sama dengan min 1.
Bingung lagi, ya pakai rumus itu lagi. Bandingkan ketiga hal itu. Nggak ada bedanya. Nah, karena rumusnya itu terus. Jadi nggak ada bedanya. Soal keempat itu, yang ke A, B, C, D. Berikan kesimpulan dari A, B, C itu tadi. Mana yang lebih besar, mana yang paling besar, urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, kamu ABCD-nya nilainya sama semua, tidak ada bedanya. Oh, D-nya salah lagi kan? Jadi kamu nilainya cuma seperempat. Makanya yang B dan C masa mau dihitung? Mau itu nggak ada upaya untuk mikir kok. Cuman nuliskan rumus dan salah gitu kan? Ya, kalau ada kelihatan ada mikir-mikirnya. Ya, kelihatan ada translasi dari sumber. Ada apa? Itu tak kasih nilai. Ya, tapi kalau cuman masukkan rumusnya salah pakai, ya nggak dikasih dong. Ya, kamu nggak pakai pengetahuan, pakai rumus nggak ada pengertian, nggak ada pemahaman, kayak gitu loh. Ya, jadi ngerti kenapa kalau nggak kan kasih nilai sedikit Pak, udah nulis nggak masa pekerjaan nulis minta dikasih nilai. Namanya ini juru tulis. Ya, ya nulisnya kalau kamu nulisnya ngawur ya rewardnya ya ngawur, ya rewardnya sesuai dengan ngawurmu itu. Ya, diputar terhadap X sama dengan 0, dengan X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1, kok semuanya sama, itu gimana? Nggak ada logikanya. Ya, jadi itu saya skenario kan. Bahayanya kalau kamu menghapuskan rumus, masuk ke ruang ujian. Bahaya sekali. Ya, mendingan adalah slice, approximate, and integrate. Itu dia, itu janjinya Purcell itu. Oh, bagus sekali itu. Saya integrasikan mahasiswa saya itu seperti itu. Oke, nah ini contoh soalnya ini, ya. Ini seperti yang di bukunya Pak Warsoma ini ya, tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ini diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y mah gampang ini, ya. Diputar terhadap sumbu Y gampang. Coba kamu putar terhadap X sama dengan min 1 soal ini. Oh, kerjakan. Ya. Seperti itu. Itu tantangan. Jadi kalau ada soal itu, pertama-tama, ini kan contoh soal. Pertama-tama kamu bisa mempelajari contoh soal ini. Mempelajari itu artinya apa? Kalau aku jawab sendiri, aku bisa nggak? Nah, kayak gitu loh. Ya. Itu untuk belajar cara menjawab kan jadinya. Oh, kalau belajar sendiri itu ada slice. Oh, ini slice. Ya. Ini slice. Ya. Ini slice. Kemudian approximate itu apa? Approximate itu slice-nya itu dijumlahkan untuk seluruh partisinya, seluruh anggota partisinya. Ini kan ada sigma nantinya, ya. Nah, nantinya seluruh partisinya itu akan menghasilkan integral. Jadi ini langsung dikasih dx-nya digantikan delta x, dan di dx ini ganti integral gitu aja, ini jadi inilah udah, ya. Jadi ini ya semudah itu, ya. Langkah segitu masa sih kamu keberatan menempuhnya, ya. Daripada kamu buru-buru pakai rumus. Kalau ini pakai rumus, kemungkinan benar kan? Kalau pakai rumus, karena ini masih sesuai dengan rumus, ya. Tapi kalau coba diputar terhadap X sama dengan min 1, oh, ya, lah, ya. Karena itu lakukan latihan ini dulu, usahakan. Ini contoh soal ini ngajarkan tidak langsung pakai rumus. Kalau langsung pakai rumus kan kesini aja udah, ya. Kalau tidak ada ini proses ini itu tidak perlu diceritain, tidak perlu bikin partisi seolah-olah seperti itu. Kalau cuma pakai rumus. Jadi gayamu nanti menjawab, ada kayak gininya itu udah memberikan, oh ini anak ngerti. Aku langsung impress gitu loh. Ya, daripada yang kamu tiba-tiba ke sini, ini anak ngerti. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi caramu menjawab di ujian itu juga menunjukkan dosen itu bersimpati nggak kasih nilai tambahan kalau kamu salah, gitu loh. Ya, misalkan kamu pakai ini, salah ngitung atau salah apa gitu ya, itu dosen akan kejam aja gitu loh. Ya, misalkan salah gitu, salah batasnya misalkan. Oh, kejam aja dia. Kejam sekali, Pak. Bukan kejam sekali, karena kamu nggak memberikan prosesnya. Yang bagus lagi itu kalau ada partisinya kamu gambar juga. X0, X1, sampai XN. Nah, kayak gitu. Oh, itu keren itu. Oh, ini anak ngerti ini. Ini ngerti ini pasti. Ya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang
menggambarkan bahwa kamu itu sedang melakukan langkah slice, approximate, integrate, maka ketiga itu bisa dinilai, ada slice-nya enggak, ada approximate-nya enggak, ya, kemudian ada integralnya. Nah, kalau tiba-tiba cuma hasilnya cuma integral aja, slice-nya enggak ada, approximate-nya enggak ada, aduh, minim nilai yang akan kamu peroleh. Tidak memberi kesan bahwa kamu paham, ya, gitu. Karena risikonya kalau sumbu putarnya diganti menjadi X-1, kalau kamu masih pakai rumus yang ini juga, ya itu tandanya bahwa kamu 100% nggak ngerti apa-apa. Ya, 100% nggak ngerti apa-apa. Rumus yang kamu pegang aja kamu nggak ngerti. Nah, kayak gitu istilahnya. Ya, rumus yang kamu pegangi aja kamu nggak ngerti. Apalagi memakainya. Ya, itu dia. Nah, terus saya mau ngasih nilai apa untuk orang yang seperti itu? Ya, diputakan baik X-1 Pak. Ini kan ini ada unsur benar-benar apanya yang benar. 100% tahu. Ya, ya karena kamu pakai rumus yang salah gitu loh ya. Diputakan X-1 kok masih kayak gini gitu loh. Ya, nggak ada nilainya. Betul-betul nggak ada nilainya. Tapi kalau kamu mulai dengan partisi, ya, kamu mulai, wah itu nyaman banget itu kita dosen itu ngasih nilai. Ya, jadi misalkan ininya salah pun, tapi perjalananmu itu ada, itu nilainya bisa lumayan loh. 1-2 poin bisa tuh kalau dari 8 misalkan, ya, atau sampai 3 juga bisa. Ya, wah, bagus nih. Partisinya kita bicara, oke, kita kasih 1. Wah, kayak gitu misalkan ya. Terus aproksimasinya ada ini, sigma ini. Oke, Riemann sumnya ada ini. Oh, apa lagi? Kita kasih 1 lagi. Nah, kayak gitu loh ya. Nah, dari Riemann sum pindah ke integral kok keliru, batas integrasinya keliru. Aduh. Kalau dari 8 mungkin aku masih tidak keberatan ngasih 4 atau 5. Nah, kayak gitu loh. Walaupun hasil nilai integrasinya salah. Saya bertanggung jawab ngasih 3 atau 4. Gitu loh. Ya, atau 5. Kayak gitu. Ya, ya tergantung lah nanti dilihat partisipinya asal menarik garis saja atau gimana, kayak gitu, rapi enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika jawab soal esai itu perlihatkan, demonstrasikan bahwa kamu itu yang mengkontrol jawabannya, bukan hafalan yang mengontrol jawaban. Ya, lihatkan langkah-langkahnya. Itu akan langsung menguluh surat itu, saya akan bersimpati, memberi nilai, walaupun jawabannya salah. Ya, karena yang dilihat adalah logikanya. Malah kalau hasil ini aja yang salah, misalkan ya, masukkan ini yang salah, alah, kuranginya mungkin cuma setengah kalau gitu sih. Ya, harusnya 8 jadi dikasih 7,5. Kayak gitu loh. Hukumannya nggak berat-berat kalau cuma salah ngitung, salah hasil. Tapi kalau prosedurnya dari sini sampai sini sudah benar, ya, atau sampai sini sudah benar ya, kamu salah mengintegrasikan sininya aja, nggak akan hukuman berat itu. Karena ini pemodelannya adalah pemodelan dalam struktur dari kata menjadi solusi gitu kan ya. Nah, jadi yang dinilai itu ya bagaimana mengubah kata-kata ini menjadi solusi, kayak gitu loh yang dinilai. Ya, bukan urusannya kalau mau nyari rumus tanya rumus ya tanya aja kalau ini pakai rumus yang mana gitu misalkan ya. Nah, kalau soalnya cuma nanya rumusnya gimana ya, ya kamu tinggal sebut rumusnya, tapi kan nggak ditanya rumusnya. Ditanya adalah bagaimana kamu memecahkan soal ini. Nah, ya, dan kami ingin memotret kamu itu orang yang paham atau orang yang learn atau memorizing. Nah, ya, kalau di pelajaran deep learning kan ada proses di mana deep learningnya tidak belajar, tidak learning, tapi dia memorizing. Ya, ciri-cirinya gimana? Ketika dilatih dia pintar, ya. Tapi ketika dia melakukan prediksi untuk sampel yang di luar angka-angka yang di luar dari yang ditrainingkan, itu gagal dia. Itu dia menunjukkan dia memorizing, bukan learning. Jadi learningnya gagal. Nah, kayak gitu. Ya, jadi nanti di deep learning juga kita akan menilai ini learningnya terjadi sungguhan atau tidak terjadi, kayak gitu. Ini memorizing atau learning gitu. Dilihat cirinya, ya. Nah, kalau learning terjadi itu fit itu namanya. Tapi kalau
learning-nya tidak terjadi, tapi memorize, itu namanya overfitting. Nah, overfitting itu kalau menghafalnya lebih dominan dari belajarnya, kayak gitu loh. Ada juga underfitting. Underfitting itu kalau overfitting kan tadi masih ada hafalannya. Kalau underfitting itu hafalannya nggak ada juga. Kayak gitu loh. Hafalannya nggak ada, learning-nya juga nggak ada. Nah, itu dia parah kan. Hafalan nggak ada, learning nggak ada. Itu underfitting itu. Ya. Kalau underfitting ya langsung upaya supaya learning-nya ditingkatkan. Itulah deep learning nantinya. Oke, ya. Jadi Anda juga harus seperti deep learning seperti itu. Ya, ada proses di mana kamu itu learning, ada proses di mana kamu itu memorizing. Ya, kalau kamu cuma memorizing saja, ya pertama mungkin memorizing itu mungkin ya ada komponennya untuk membantu kamu memahami, misalkan ya. Untuk membantu memahaminya itu, untuk memahaminya kan kamu punya target hasil akhirnya seperti yang di rumus itu gitu kan ya. Tapi kan bisa lihat kan, bisa dihafalkan juga bisa dilihat. Oh iya, bisa sih. Ya, karena itu komponen menghafalkan itu nggak penting di matematika karena apa? Nanti kalau kamu udah lulus, kamu kan setiap saat bisa lihat buku. Betul lah dihafal. Ya, setiap saat bisa lihat buku. Karena itu kadang ada orang, Pak dosen kan ketika bikin soal lihat buku. Kenapa mahasiswa ketika jawab nggak boleh lihat buku? Itu dia. Ya, karena kami lagi menguji kamu itu paham atau enggak. Ya, kalau kamu lihat buku kan nanti kamu sibuk aja nyari contoh soal yang putarannya di X-1 seperti itu. Oke, ya. Oke, ini ada lagi. Ini bagus nih, ya. Ini bagus ini. Ini bagus karena akan nanyakan kamu dengan this method dan shell method. Ini cakram, this itu cakram, shell itu cincin gitu loh. Ya. Metode ini dengan cincin. Nah, itu dia. Ya. Jadi kamu akan integrasinya itu kamu akan lakukan terhadap X atau terhadap Y kayak gitu. Ya. Oke. Oke. Ya, ini kan integrasinya shell method itu integrasinya terhadap Y. Kalau Pak Warsoma kan tadi tetap kan itu yang bilang aku ini salah nih. Bingung jadinya mempelajarinya, ya. Ini yang shell method itu diputarnya terhadap sumbu X, tetap terhadap sumbu X, tapi partisinya terhadap sumbu X. Itu namanya shell method. Ya, lihat nih. Shell method itu kayak gini nih. Diputarnya terhadap sumbu X, tapi integrasinya itu melalui ini elemen yang terambil itu adalah dari delta Y. Jadi nanti integralnya dari sini sampai ke sini. Nah, sampai ke R itu dari 0 sampai ke R. Bukan dari 0 sampai ke H. Kalau yang metode cakram dari 0 sampai H. Nah, ini dia. Metode 0 ini diputar terhadap sumbu X, tapi partisinya ada di sumbu X. Itu namanya metode cakram. Dari 0 sampai H. Tapi kalau diputar terhadap X, tapi partisinya mau dihitungkan dari Y, itu namanya metode cincin. Ya, tinggal dilihat aja kalau metode cakram itu dari sini sampai 0 sampai H kan motong di sini, nah, ini tarik ke sini. Nanti batas integrasi dari sini sampai sini nanti dihitung. Itulah yang dilakukan dengan ini dia. Ya, ada this method dan ada shell method. Pelajari sampai kamu ngerti. Nanti bedanya dengan metode kulit tabung gimana Mbak? Aduh, kulit tabung itu diputarnya terhadap sumbu Y, tapi partisinya ada di sumbu X. Hampir sama lah dengan metode cincin ini, gitu kan ya. Cuman formulasinya beda ini, ya. Formulasinya beda. Kalau yang metode metode kulit tabung itu DX-nya itu nggak muncul dari awal itu, ya. DX-nya tidak muncul, DY-nya juga tidak muncul dari awal. Kalau ini kan DY udah muncul nih dari awal. Ya. Kalau itu tuh hasil konstruksi dari R kuadrat kurangi R kuadrat gitu kan. R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat difaktorkan menjadi R1 tambah R2 dikalikan R2 kurangi R1. Nah, R2 kurangi R1 itulah yang menjadi DX nantinya. Ya, itu metode kulit tabung. Konsentrasi ya. Ada metode pertama yang agak jauh itu adalah metode ini loh, yang sudah diketahui luas areanya. Ya, apa namanya metode penampang gitu lah ya. Itu agak beda dengan metode
ini ya. Kalau yang metode ini itu penampangnya kita cari justru ya, luas penampangnya itu kita cari. Karena itu ada this method. Jadi yang paling awal kamu harus minimal kamu tahu ini dulu ya, tahu this method. Begitu this method sudah tahu, maka ketika pindah ke cell method, kamu jangan sampai grogi ya, jangan sampai grogi. Ini diputar terhadap sumbu X, tapi ngitungnya kok dari Y sih Pak. Nah, gitu kan ya. Bingung nggak kamu? Ini diputar terhadap sumbu X loh, dua-duanya. Ya, ini diputar terhadap sumbu X soal tadi itu. Revolve about X. Ya, diputar terhadap sumbu X gitu loh. Ini ya tulisannya. Nah, tapi kamu harus pakai metode cakram dan metode cincin. Metode cakram gimana? Metode cakram yang paling gampang, ya. Diputar terhadap sumbu X, di integrasinya juga partisinya terhadap sumbu X juga. Tapi kalau metode cincin, diputar terhadap sumbu X, di partisinya ada di sumbu Y. Ini enggak tahu. Ya, tidak bingung. Ya pelajarilah supaya tidak bingung, ya. Dan jangan ngapalkan rumus. Kenapa Pak nggak boleh ngapalkan rumus? Lah ini kalau diputarnya terhadap Y-1 gimana? Kayak gitu kan? Kalau diputar terhadap Y1, this metodenya gimana? Cell metodenya gimana? Gitu. Asik jadinya. Ya. Oke, nah kalau sudah nanti metode kulit tabung. Nah, yang Coca-Cola tadi itu, ya. Seperti itu. Oke. Ini apa lagi ini? Ini cuman cari batas kanan dan batas kiri kayak gitulah ya. Kanan kurangi kiri, kanan kurangi kiri kayak gitulah ya. Ini diputar terhadap apa ini? Revolving region in the first quadrant, that is above the parabola and below. Oh, ini diputar terhadap sumbu Y ya. Betul? Iya, betul terhadap sumbu Y. Ya, diputar terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kamu akan pakai apa ini? Nah, gitu ya. Ini kamu harus katakanlah kalau mau ya. Kalau sekedar ini diputar terhadap sumbu Y, kamu tetap bisa konsentrasi pakai sumbu X gitu. Ini berarti ini metode cincin ini. Nah, kayak gitu loh. Ya. Berarti ini metode cincin ini diputar terhadap sumbu Y, aku ngitungnya dari DX gitu. Ya. Oke. Kemudian ini apa lagi nih? Diputar, ini dia yang hafalanmu itu akan rontok dengan ini nih. Diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap Y-1 dan diputar terhadap Y dan diputar, wah kacau ini soal. Ya, ini menguji keterampilan berpikirmu itu hebat ini. Ya, jadi usahakan kamu baca contoh nomor 4 itu dengan baik. Ulangi berkali-kali kalau mau. Ya, kerjain sendiri. Kan kertasnya udah beli kan? Karena itulah saatnya Anda menghabiskan kertas. Jangan sayang-sayang. Habiskan aja kertas untuk berkali-kali ngerjain. Ya, kalau soal satu ini aja, kamu kerjakan berkali-kali. Ya, udah bisa coba lagi, ya. Sampai kamu lancar gitu sekali. Ketika kamu hujan, coba lagi. Ya, masa PD juga. Ya, itu dia. Karena ini tidak mengandalkan rumus hafalan. Ini mengandalkannya adalah kemampuanmu membuat partisi, ya, slice, kemudian approximate, kemudian integrate. Nah di buku sih pakainya rumus terus ya, karena yang buku udah ngerti yang jawabnya, itu dia, ya, nggak bagus ini, harusnya diberikan kalau setiap buku gitu nanti step apa gitulah ya. Karena itu ketika jawab soal misalkan ya, jawab soal C, yang C mana nih? Ya, ada angka 1 segala macam itu kamu harus tahu gitu loh, datangnya dari mana ini. Ya, ada diputar terhadap apa? Terhadap C itu terhadap Y-1, C terhadap Y-1. Ya, di mana itu munculnya itu? Nah, kayak gitu. Ya, harus tahu. Ya, ini munculnya ada di sini nih, yang satunya di sini. Karena mengurangkan yang ininya itu kan jadi dikurangi nih. Yang apa namanya? Yang hasil pergeseran dari sumbunya itu. Kalau yang D gimana? Yang D itu line X sama dengan 4. Oh, diputarnya ke kanan. Coba diputarnya ke kanan, coba.
Wah, ini nggak wajar nih Pak diputar ke kanan. Nggak biasanya kami ingat soal kayak gitu. Ya, nggak biasanya. Ini dia ada 4 min X. Ya, kayak gitu. Ya, ada 4 min, ada 4 min X-nya. Seperti itulah kira-kira. Ya, jadi ini soal betul-betul soal bagus sekali. Soal 4 itu betul-betul bagus. Kamu harus ngerti, sengerti-ngertinya ngerti. Jangan sampai ngerti karena contoh soal jawabnya begitu. Jangan. Ya, jangan sampai ngerti karena itu. Kamu bikin slide-nya mana, kayak gitu. Dan saya jumlahkannya gimana ini? Ya, kemudian setelah jumlahkan saya berikan integral. Kalau itu kamu latih berkali-kali untuk satu soal ini aja, ya itu setara dengan kamu mengerjakan soal banyak sebetulnya. Ya, soal banyak itu kan kadang fungsinya aja yang lebih sulit, gitulah ya. Kalau itu soal yang benda putar ini soalnya nggak sulit lah fungsinya. Yang sulit itu adalah justru mutarnya pada data. Itu yang sulitnya. Ya, itu untuk soal gini itu biasanya soalnya sederhana loh. Nggak akan sampai polinomial yang pangkat 5 atau apa yang susah digambar. Ya, yang bikin soal aja mungkin nggak tahu gitu. Ya, gambarnya kayak apa, gimana disuruh ngitung benda putarnya kalau gambarnya juga nggak ngerti. Kayak gitu lah ya. Oke, ini sudah 12.56, saya kira akan saya sudahi dulu ya. Sudah kita hari ini, nanti kita akan lanjut.